Selamat malam, anggota PKLU GPIB di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Frans Lilipali, anggota PKLU Jemaat GPIB Gideon Depok, Mupel Jabar 2. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Kita akan membaca Alkitab hari ini yang terambil dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami mengerti dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Matius 18 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Renungan malam ini bertema menjadi orang besar di era digital. Dalam kehidupan ini, banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi orang besar. Orang besar yang dimaksud adalah orang terpandang yang memiliki kekuasaan, dihormati, dan mampu melakukan apa saja yang diinginkannya. Inilah membuat orang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi tersebut. Kejadian ini terjadi dalam kehidupan pelayanan Yesus bersama para murid. Para murid memperdebatkan mengenai siapa terbesar dalam kerajaan surga. Melalui bacaan ini, Yesus menunjukkan cara atau jalan yang sungguh berbeda. Status menjadi orang besar hanya bisa didapatkan dengan melihat ke diri sendiri, inward looking. Saat kita melihat diri sendiri, kita diminta untuk melakukan dua hal khusus, yaitu bertobat, metanoia, dan menjadi seperti anak kecil. Tidak perlu memanipulasi orang untuk menjadi orang besar. Tidak perlu merugikan orang lain untuk menjadi orang besar. Lebih lanjut, Yesus menegaskan bahwa dengan bertobat, maka setiap orang dapat melihat jalan atau keputusan yang ditempuh. Selain itu, dengan merevisi jalan dan keputusan yang ditempuh tadi, maka kita dapat menempuh jalan dan keputusan itu dengan baik. Tentu ini berkaitan dengan kualitas diri kita yang open-minded, berpikiran terbuka, dan humble, rendah hati.
terhadap suara atau pandangan lain yang konstruktif dan lebih baik. Selain itu, Yesus menambahkan anak kecil sebagai contoh. Elizabeth Johnson dari Lutheran Institute of Theology menyebutkan bahwa sosok anak kecil di perikop ini berfungsi sebagai pengingat tentang suatu kehidupan yang tidak disetir oleh status yang umum terjadi di orang dewasa. Lalu anak kecil adalah ilustrasi kehidupan yang rapuh dan perlu dukungan dan topangan Tuhan. Dengan menjadi seperti anak kecil, orang yang bertobat tidak disetir oleh status dan dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang bertobat semakin memerlukan topangan Tuhan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Demikianlah renungan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk bimbingan-Mu, di mana kami telah boleh bersama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, yang boleh menjadi pedoman dalam kelanjutan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oma Opa, sampai berjumpa kembali pada program SPMAB berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.